Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali memasuki dan melaksanakan kembali ibadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah. Sukacita besar kita ungkapkan melalui syukur kita kepada Tuhan untuk menjalankan ibadah ini. Mari kita mempersiapkan dengan sepenuh hati dan penuh sorak-sorai bersama seluruh alam semesta ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 141, Tuhanku Besar. Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Damai sejahtera Kristus ada pada saudara juga. Percayalah, sebuah seruan yang ditujukan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai pergumulan. Dalam percaya, ada keyakinan yang penuh. Minggu ini kita ditantang untuk melihat kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Benarkah kita masih percaya kepadanya? Mari kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 129, ayat pertama dan yang kedua, Kau perkasa, Ku lemah. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Saya mengajak saudara-saudara semua untuk menaikkan doa secara pribadi terlebih dahulu.
Bapa, ini pengakuan dosa dari setiap kami. Biarlah Engkau mendengar dan memberikan pengampunan dosa kepada kami, dan kami masuk di dalam hidup yang baru, yang bersama Tuhan, dan meninggalkan dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita, Tuhan memberikan pengampunannya melalui berita anugerah yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menyambut berita anugerah dengan bahagia dalam pujian yang akan kita naikkan dari pelengkap Kidung Jemaat 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang di surga, Engkau kiranya yang akan memberikan kepada setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan, dan kami boleh merasakan akan kasih setia Tuhan yang selalu ada pada setiap kami. Kiranya Roh Kudus saja yang menerangi setiap kami, dan kami boleh diterangi oleh firman Tuhan yang boleh berjalan bersama firman Tuhan di dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 14, ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari tempat ini dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia untuk setiap kita yang mendengar dan mau melakukannya. Haleluya. Amin. Tema kita adalah percayalah. Kita semua di sini tentu semua percaya kepada Yesus. Dan kata percaya berarti kita ini yakin bahwa Tuhan juru selamat kita, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi selalu bersama dengan kita. Untuk kita ini semua dikuatkan melalui firman ini, biarlah kita juga mau percaya kepada Tuhan. Memang hidup kita ini tinggal percaya. Dan di mana keyakinan kita percaya dan yakin kepada Tuhan, Tuhan itu menghilangkan ketakutan kita. Kita sudah di masa pandemi ini, sudah 4 bulan, kurang lebih. Dan di mana kita merasakan bahwa ketakutan itu pasti ada. Kegelisahan ada. Juga kita sering, apa yang harus aku perbuat? Itu yang selalu dipikirkan oleh kita. Tetapi apa yang kita percayai, Yesus Kristus Juru Selamat kita, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh dan yakin dengan sungguh-sungguh, ada pengharapan di depan. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan iman percaya kita bisa menghadapinya. Seperti apa yang baru saja dialami oleh murid-muridnya, dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita juga pergi. Disuruh Tuhan Yesus untuk berangkat dulu.
apa yang dilakukan murid-murid? Nurut, manut perintah Tuhan. Pergi ke Kapernaum. Dan di mana menyeberang sungai, danau, dan itu semua dilakukan oleh murid-muridnya dengan penuh sukacita, tidak pernah gelisah, karena murid-muridnya semua menuruti akan gurunya. Dan di mana gurunya juga tahu apa yang dilakukan murid-muridnya juga seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh murid-murid itu hantu waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Itu adalah spontan dari murid-murid. Yang berjalan itu hantu. Tapi Tuhan Yesus pun menjawab, "Ini aku. Tenanglah, jangan takut." Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena dengan mau percaya bahwa Tuhan itu yang memberikan kehidupan, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku berjalan. Petrus dengan berani, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus pun menjawab, datanglah kepadaku. Semasa Tuhan Yesus katakan yang seperti itu, Petrus berani dengan berjalan di atas air tanpa memikirkan apapun juga mendatangi Tuhan Yesus. Tapi apa yang dirasakan oleh Petrus saat itu? Petrus merasakan tiupan angin sakal dan juga Petrus merasakan apa yang ada pada dirinya lalu gelisah. Dan Petrus tenggelam. Di mana kehidupan kita pun juga sama. Semasa kita di dalam COVID-19 ini, kita berpikir, wah aku takut, apa masa depanku? Tapi masa depan adalah masa yang diberikan Tuhan juga. Masa depan kita pun sudah ada masing-masing kita untuk menjalani. Dan apa yang Petrus saat itu semasa berjalan pertama kali dia bisa berjalan di atas air. Tapi setelah merasakan tiupan angin sakal itu, dia pun tenggelam. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Tolonglah aku. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong dan memegang tangan Petrus. Itu yang diberikan Tuhan pada kita. Juga semasa kita di masa pandemik ini susah, gelisah, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi selalu memberikan pengharapan di depan. Yang selalu boleh dirasakan oleh kita. Dan kita semua merasakan sukacita karena bersama Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita untuk sendiri. Tapi Tuhan pasti memberikan kepada kita, mendatangkan kepada kita siapapun yang datang pada kita untuk boleh bersama dengan kita. Tidak pernah ditinggalkan sedikit pun. Sebentar pun tidak. Tapi Tuhan selalu menyertai kita dengan sukacita. Apa yang dialami oleh saya juga merasakan seperti itu. Sebelum ini sebenarnya saya ke dokter mata. Dokter mata itu katakan ya memang saya harus dioperasi. Dan operasi itu berjalan dengan baik untuk katarak. Tapi setelah operasi katarak, itu beberapa bulan kemudian terjadi pada saya, itu mata saya kok merah.
Dan benar saya nggak terasa, tapi mata saya merah yang kanan. Dan kebetulan ada juga teman waktu itu mengunjungi saya, kok matanya merah? Ayo segera ke dokter. Dan akhirnya juga daftar dokter. Dipersulit juga karena saya mendapat surat sudah ada ke dokter juga dikatakan nggak bisa, ini harus minta rujukan lagi. Rujukan itu berlaku sekali. Apa yang saya alami? Saya ketemu dokter, dokternya katakan saya tidak bisa memberi rujukan. Saya beri rujukan nanti 3 hari lagi baru saya berikan. Itu yang dikatakan oleh dokter di klinik. Dan saya diberi obat tetes mata dan juga diberi obat minum. Ya saya terima aja. Tapi saya sendiri dalam hati saya gelisah. Kenapa kok seperti ini? Tapi saya diberitahu Tuhan lah. Tuhan begitu baik. Dan besoknya saya daftar di dokter. Nunggu dokter rapat. Saya nunggu sampai lama. Tapi tetap saya sabar. Saya tunggu sampai lama. Dan apa yang diperiksa mata saya, dokter, ini ada yang bengkak, ada yang pecah pembuluh darahnya. Saya kasih obat untuk ibu. Dan akhirnya dikasih obat oleh dokter. Saya menunggu. Dan obat itu diberikan ke saya. Saya ke farmasi, ngambil obat semuanya, selesai, dan saya pulang. Itu yang terjadi. Jadi setiap hidup kita itu tidak pernah tanpa tantangan. Tantangan itu pasti kita alami. Dan kita alami dengan penuh syukur. Dan akhirnya juga ada jalan keluar. Saya belum tetes mata oleh dokter yang, dan saya belum minum obatnya. Saya dikasih dokter tetes mata. Bersyukur dan akhirnya saya pulang. Itu yang terjadi, yang luar biasa bagi saya. Dan apa juga yang tertulis di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-33, setelah Petrus bisa berjalan di atas air, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat 32? Mereka naik ke perahu. Tuhan Yesus naik ke perahu. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Apa yang diakui oleh murid-murid, Yesus adalah Anak Allah. Dan luar biasa apa yang juga dialami semua murid itu. Pasti di dalam apapun juga ada jalan keluar di dalam Tuhan. Memang kita perlu sabar. Kita perlu menunggu. Kita perlu juga kita bersama-sama merasakan bahwa di dalam kehidupan kita ada sukacita, ada duka cita, ada waktu susah, ada waktu senang, tapi semua bersama dengan Tuhan. Tidak pernah kita ditinggalkan. Yesus pun naik ke dalam perahu dan semua tenang. Dan itu yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa. Kalau kita mau menanti dengan sabar dan selalu bertekun di dalam doa. Dan mau kita juga bersama-sama untuk boleh kita ini merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita dan selalu memberikan kepada kita sukacita yang besar. Tidak pernah kita ditinggalkan sedetik
pun tidak pernah. Tapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang dibutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kami akan membacakan formulir perjamuan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus secara online. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama dengan merenungkan beberapa pertanyaan di bawah ini. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, keluarga, masyarakat, dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Dan maukah saudara berkurban dan menjadi berkat bagi sesama dan memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 16 Agustus 2020 mendatang. Pelayanan perjamuan kudus ini juga mengundang anak-anak yang telah menerima sakramen baptis untuk turut serta. Dimohon agar orang tua dapat mempersiapkan anak-anak untuk ikut serta dalam perjamuan kudus. Jemaat harap mempersiapkan sarana perjamuan kudus secara mandiri berupa roti tawar, atau selain roti tawar bisa juga menggunakan ubi rebus atau nasi putih, dan anggur. Selain anggur bisa juga menggunakan teh atau air putih. Terima kasih. Mari kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di dalam surga, kami datang menghadap hadirat Tuhan dengan penuh syukur. Pada hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah minggu ini dengan baik. Dan kami mau berdoa khususnya untuk jemaat GKI Gondomanan. Engkau tahu pergumulan dari jemaat GKI Gondomanan masing-masing dengan rupa-rupa apa yang dihadapinya. Kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia juga diberkati oleh Tuhan dan selalu diberikan untuk boleh merasa nyaman, merasa kecukupan, dan merasa juga
untuk hidup bersama dengan rukun dan damai. Dan kami juga berdoa untuk keamanan dan kedamaian Yogyakarta ini. Biarlah Yogyakarta ini boleh dalam keamanan dan kedamaian. Juga untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya Engkau juga menghadirkan damai sejahtera. Biarlah semua boleh merasakan akan hadirat Tuhan. Dan kami berdoa untuk YPPN Budi Wacana dan juga dengan LPM Pelita Kasih, juga Yakum. Biarlah boleh memperhatikan semuanya dengan baik. Juga untuk pergumulan jemaat Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dan di dalam kesatuan keluarga, juga kesehatian dan perekonomian yang juga sedang menurun. Engkau kiranya yang akan beri perhatian juga berikan untuk boleh cukup. Dan pemulihan kesehatan dari jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Sujiem, Bapak Simon Sartani, Marpaung, Ibu Ruth. Juga Engkau boleh perhatikan orang tua dari Ibu Marpaung dan Bapak Bambang Sulistiono. Engkau juga memberikan untuk kesembuhan yang boleh dialaminya yang saat ini ada di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang berulang tahun. Engkau berkati satu persatu yang berulang tahun pada saat ini. Dan Engkau juga berkati pada yang ulang tahun pernikahan. Engkau limpahkan berkat Tuhan seperti di Amsal 3. Di tangan kanan umur panjang, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Dan juga kami berdoa untuk GKI Gondomanan. Jemaat Tuhan, juga pengurus komisi, juga koster gereja dan karyawan. Semuanya Engkau perhatikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pandemi COVID-19 ini kiranya boleh diupayakan untuk segera dapat diatasinya. Kami berdoa ini di dalam nama Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu.
mengasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menaikkan syukur dalam persembahan syukur dengan mendasari dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Ngundumanan, atau dapat diserahkan langsung ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Pakualaman bisa diserahkan ke Penatua Fani, dan untuk wilayah Umbul Harjo bisa diserahkan ke Ibu Dewi Esther. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sehingga di dalam setiap pergumulan hidup, kita tetap merasakan kehadirannya, yang menguatkan kita menjalani dan menyelesaikan tugas perutusan kita. Mari kita bersama-sama akhiri dengan ibadah ini dengan menaikkan PKJ 164, 1 dan 2. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan